At the tomb of every Lazarus, your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. Come on, say, you can do all things. He can do all things. You can do all. He never failed me. Cause he never lost a battle. He never lost. Yes, and I know, you never will. He never lost a battle. Woo! Someone say, everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now. They're breaking my heart, oh son. Jericho, my walls are all crashing down. Say right now, right now. Say I know you're ready. Say my God, say come through again. Say right now, right. Say I know you're able. Say my God, come through again. You can do all things. He can do all things. He never fails. He never lost a battle. Say, and I know. Say you never will. Oh, you can do all things. He can do all things but fail. Yes, he never lost a battle. 'Cause I know, you never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. lost a battle. You never will. Come on, say, you never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Say you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. One more time. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Never, never. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. Yes. You never lost a battle. Come on, say. You never lost Dia a Allah yang battle. tidak pernah gagal. I know, you never will. Say, you can do all things. You can do all things. You can do all You things. can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things. You can do all things. Percayakan saudara bahwa mujizatnya Lost a battle. akan terjadi dalam hidup saudara. Say, I know. You never will. You can. You can do all things. You can do all Things but fail. 'Cause you never lost a battle. You never lost a Say, I know. battle. I know.
You never lost a battle. You never lost a battle. You never win. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never win. You never win. You never win. You never win. Yeah. You never win. Come on, say, you never win. Ah, you never win. You never win. Woo! You never win. Say you never. You never win. You never win. You never win. You never win. Say I know. I know. You never. Say I know. You. One more time, say. And I know. You never win. Woo! He never win. He never win. Oh, we give you all. Oh, yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup lakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas bagi kita bahwa Ayub mengalami rentetan duka yang mendalam, mulai dari kehilangan anak-anak, kehilangan harta, dan bahkan semua yang berharga dalam hidupnya. Dan Ayub mengeluh kepada Tuhan sepanjang kitab Ayub. Inti dari pertanyaannya adalah, di mana Tuhan? Saudara, di akhir dari semua ratapan dan perkabungan Ayub, Allah menjawab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub dan dia menunjukkan semua keperkasaannya. Sehingga pada akhirnya, saudara, Ayub merendahkan hatinya dan mengakui kebesaran Tuhan. Dia katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengar baik Bapak Ibu. Selalu akan ada momen di dalam hidup setiap kita di mana kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Berapa kali saudara mengalami hal itu mungkin dalam minggu-minggu ini? Bahwa Tuhan di mana? Di mana pertolongan Tuhan? Ada duka, ada kekalahan, ada sakit, ada kekecewaan, ada musibah, ada berbagai macam hal. Ada target yang tidak terpenuhi. Ada berbagai hal. Dan bahkan mungkin dari setiap saudara, dari setiap kita bertanya-tanya, di mana Tuhan dan di mana pertolongan Tuhan? Tapi dengar baik jawabannya pagi hari ini. Perhatikan saudara, Dia selalu ada. Katakan ini kepada setiap hati saudara, kepada pikiran saudara. Dia selalu ada dan Dia tetap Allah yang berkuasa. Sekalipun jawaban bagi keadaan kita tidak terlihat secara jasmani. Saudara, biar ayat ini menjadi teladan bagi kita untuk merespon. Tunduk dan percaya penuh pada kedaulatan rencana Allah. Sehingga kalau kita berdoa pagi hari ini, kita bisa mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau selalu ada dan rencanamu tidak akan pernah gagal. Rencanamu tidak akan pernah gagal. Karena saudara, Yesus Kristus Tuhan telah menjadi bukti. Telah menjadi bukti bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, apapun keadaan jemaatmu pagi hari ini, apapun keadaan setiap kami pagi hari ini, kami datang dan kami bawa ke hadapan Tuhan. Karena hanya di hadapan Engkau
Kami dapat menanggalkan seluruh beban kami dapat menanggalkan seluruh keluh kesah, seluruh duka, seluruh kesakitan, seluruh pertanyaan yang tidak terjawab. Dan ajarlah kami Tuhan pagi hari ini, ajar kami untuk selalu percaya. Engkau katakan dengan mulutmu pagi hari ini di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan Engkau selalu ada. Katakan itu saudara, Tuhan Engkau selalu ada. Dan Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berdoa pagi hari ini biar iman setiap kami bangkit. Karena oleh Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau telah membuktikan kedaulatan rencanamu. Menerima setiap penyembahan pujian kami, dan biar rencanamu yang tidak pernah gagal itu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saudara duduk, sampaikan senyum melalui mata saudara pada sebelah kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Silakan menyapa sebelah kiri, kanan saudara. Selamat hari Minggu. Selamat datang di gereja Every Nation Manado. Gereja di mana kami ada, di mana kita ada untuk menghormati Allah dengan membangun gereja, meneguhkan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. We exist to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, and socially responsible churches and campus ministries in every nation. Saudara, nama saya Rivo, sebagai salah satu pastor dan bagian dari tim kepemimpinan dalam gereja ini, saya mau menyambut setiap saudara dalam keluarga rohani ini. Baik, sebagaimana kita telah memuliakan Tuhan melalui nyanyian, ujian kita, marilah kita memuliakan Tuhan dengan persembahan keuangan yang akan kita bawa pagi hari ini. Saudara dapat memberi secara tunai melalui amplop yang sudah disediakan. Bila saudara belum memperoleh amplop, saudara bisa mengangkat tangan dan asyir kami belakang akan siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa untuk menuliskan benih iman atau pokok doa saudara, supaya staf kami dapat juga mendukung dan berdoa kepada saudara. Saudara yang akan memberi secara non-tunai, silakan memberi melalui nomor rekening yang ditayangkan. Demikian nasihat firman Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku, mari kita baca bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti suka dengan ayat ini. Amen. Ketika beras di rumah tinggal 1 loko, ketika aqua di air minum di galon tinggal mungkin 50 ml, atau mungkin ketika meteran listrik saudara bunyi-bunyi. Kemudian kita datang kepada firman Tuhan, dan ini salah satu bagian yang suka untuk kita bacakan. Amen. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa momen yang paling tepat sebenarnya untuk kita mengamini ayat ini adalah ketika kita memberi persembahan. Amen. Ketika kita memberi, dan bukan pada saat ketika kita sedang menanti berkat. Sama seperti jemaat di Filipi yang telah memberi dengan sukacita bagi pelayanan Paulus. Mereka memberi dengan sukacita. Mereka melepaskan apa yang menjadi milik mereka. Dan Paulus berdoa. Ini doa Paulus sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah yang kemudian akan memenuhi segala keperluan mereka. Biarlah Bapak Ibu Saudara dengan iman kita berkata kepada Tuhan. Melalui apa yang kita berikan. Kita tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan menyediakan. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan mempersembahkan apa yang kami miliki dari harta keuangan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau terus mengajar kami. Ketika kami memberi, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan menyediakan bagi kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena hanya Yesuslah persembahan yang paling mulia, telah menyenangkan hati Allah, dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami memberi dengan sukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil saudara memberikan persembahan, berikut beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengingatkan kepada setiap kita untuk mencatat dengan baik tanggal ini, 11 Desember 2022. Katakan 11 Desember 2022. Berapa dari saudara sadar ini tanggal cantik? 11, 12, 22. Nah, oke. Kita akan kebaktian perdana di gedung Every Nation Manado yang baru. Dan saudara perhatikan bahwa ketika kita mulai nanti, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Bilang sebelah kiri kanan, Natal Pontrang, supaya gampang mengerti. Oke? Nah, Pontrang. Istilah bahasa Manadonya Bapak Ibu Saudara. Sekaligus kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana gedung telah selesai dibangun dan kita akan memakainya, menggunakannya bersama-sama Bapak Ibu Saudara, menggunakannya bersama-sama sesuai dengan apa yang menjadi doa kita bertahun-tahun. Apa Saudara? Kita akan menggunakan gedung itu supaya menjadi tempat untuk melatih, betul Pastor Ropo? Dan memperlengkapi lebih banyak lagi utusan misi. 11 Desember Minggu, perhatikan saudara, bukan jam 10. Katakan sebelah kiri kanan, bukan jam 10. Nah, jam 10 orang mungkin akan tetap bersih-bersih, atur-atur. Karena orang akan kebaktian jam 5. Kata sebelah kiri kanan, jam 5 sore. Oke, jam 5 khusus hari itu, tanggal 11. Semua exciting. Saudara bisa datang berdandan dengan apa yang saudara punya, warnanya apa? Warnanya coklat atau krem. Oke. Warnanya coklat atau krem. Apa yang saudara punya, tidak perlu beli baru. Tapi ini ungkapan kita bersyukur bersama-sama. Ungkapan kita bersuka cita bersama-sama. Coklat krem dan saudara pun ketika kita bersyukur bersama-sama kita dapat terlibat. Katakan terlibat. Saudara membawa makanan kecil, saudara bawa snack, saudara bawa cookies, satu toples yang soklar dari arisan tahunan, betul? Saudara terima arisan toples, mungkin saudara bisa berbagi nanti. Dessert, buah atau apapun itu, bawa untuk kita bagi dan nikmati bersama-sama. Oke? Okay? Berapa dari saudara semangat untuk 11, 12, 22? Oke? Okay? Lalu kemudian yang kedua sebelumnya Bapak Ibu Saudara, catat lagi hari Sabtu, bilang hari Sabtu. Nah, hari Sabtu tanggal 3 supaya nanti tanggal 11 makin mantap, orang akan kerja bakti. Oke? Okay? Kita akan bekerja bakti bersama-sama mulai jam 2 siang. Hari Sabtu tanggal 3 Desember mulai jam 2 siang, lokasinya di gedung Every Nation Manado yang baru. Alamatnya Jalan Kampus Timur nomor 1. Di sebelah dari rumah makan piknik dekat area SMA Aquino. Oke, hari Sabtu jam 2 sampai selesai kita bisa terlibat kerja bakti bersama-sama pun keluarga Bapak Ibu Saudara bisa terlibat untuk menyediakan snack. Nah, oke, snacknya berupa nasi dan sebagainya. Oke, tanggal 3 jam 2 siang kita kerja bakti bersama-sama. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara 2/12/22 hari Jumat 2 Desember kita akan berdoa bersama-sama untuk yang terakhir kali kita berdoa onsite di tempat ini menutup tahun 2022. Pertemuan doa bersama-sama onsite, pastikan siap saudara datang. Saudara yang belum pernah datang. Ini kesempatan yang luar biasa. Ketika orang percaya bertemu, berkumpul secara langsung dan berdoa dengan baik, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Ajak setiap live group saudara, siapapun, bahkan orang yang saudara baru kenal, ajak. Kita percaya ada sesuatu yang terjadi ketika kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan berkati setiap saudara. Mari kita sambut Bapak Niko Manampir yang akan berkhotbah pagi hari ini. Silakan Pak. Tes mic. Selamat pagi.
Selamat hari Minggu. Sehat segar bugar pagi ini. Kalau ada yang masih mengantuk, cuci muka dulu, minum kopi, balik soklar. Dan sekali kita bisa ada lagi di rumah Tuhan. Selama 1 minggu kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, kekuatan, kesehatan. Dan hari ini, ya hari Minggu ini kita merayakan, kita bersuka cita merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Leopold, dan teman-teman tim kepemimpinan yang sudah mempercayakan saya untuk boleh membagikan share firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara tetap semangat, bersuka cita, amin. Oke, minggu ini kita masih dalam seri khotbah yang sama. Winning the battle of your mind. Memenangkan peperangan di dalam pikiran kita. Mau tidak mau, sadar atau tidak, saat kita lahir baru, kita masuk dalam peperangan rohani. Dan medan peperangan yang paling sengit, medan peperangan yang paling besar, itu ada dalam pikiran kita. Setiap hari, iblis berusaha membombardir pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang menentang akan pengenalan firman Tuhan. Dan kita akan belajar, kita selama berapa minggu sampai minggu ini, kita belajar bagaimana berperang dengan musuh kita, dengan mengerti strategi-strategi iblis, bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang, karena memang kita diciptakan sebagai umat pemenang. Minggu pertama, Pastor Leopold sudah membuka seri ini dengan judul hidangan atau meja bagi kita. Di Mazmur 23 ayat 1-6. Daud katakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Itu adalah suatu ungkapan pribadi, suatu menggambarkan suatu kedekatan dia dengan Tuhan sebagai gembalanya. Apa yang dia ungkapkan ini, itu lahir dari suatu pengalaman pribadi dalam kehidupannya. Di mana dia merasakan penyertaan Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Di tengah berbagai macam bahaya, di tengah berbagai macam penderitaan yang dialami, Daud merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah melupakan dia. Dia selalu melihat pertolongan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bahkan di ayat 3 mungkin, bahwa dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut bahaya. Dalam lembah bayang-bayang maut, Daud tidak takut bahaya. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Karena itu Daud katakan di Mazmur 34, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, dalam segala musim, dalam segala keadaan. Daud selalu memuji-muji Tuhan. Dia selalu meninggikan dan selalu bersyukur untuk setiap situasi keadaan yang datang dalam kehidupannya. Dan dia menyediakan hidangan. Sebagai gembala, dia selalu care, dia selalu peduli. Dia bukan hanya Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, tapi dia juga Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita umatnya.
Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala situasi keadaan yang kita hadapi. Dan dia siap menolong kehidupan kita. Dan minggu yang kedua, kita belajar dari Mr. Berca mengenai dengan judul menawan setiap pikiran di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Jadi iblis berusaha menguasai pikiran kita karena pikiran kita penting, pikiran kita berpotensi untuk membawa keberhasilan bagi kehidupan kita atau membawa kegagalan dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi kerohanian kita, mempengaruhi masa depan kita, bahkan keselamatan kita. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita. Jangan kita biarkan ada pikiran-pikiran iblis masuk dan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga dia mendapatkan keuntungan dari kehidupan kita. Kita harus menjaga pikiran kita. Kita memfilter pikiran kita. Bahwa hanya pikiran Kristus yang masuk dalam kehidupan kita. Paulus katakan, pikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan kebaikan. Pikirkanlah semua itu. Supaya kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Kalau kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang menyenangkan hatinya. Minggu yang ketiga, minggu lalu, Pak Calvin membagikan dengan judul Melangkah ke dalam Kebenaran. Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Dia sudah memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan demi peperangan. Dan dia meninggalkan jejak-jejak kemenangan itu bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti jejak-jejak langkah keberhasilan. Langkah-langkahnya adalah langkah-langkah kebenaran. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu yang membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan. Dan kita sebagai murid-muridnya, kita diberikan petunjuk, kita diberikan jejak-jejak untuk kita mengikuti jejak langkahnya. Itu langkah-langkah kebenaran. Dan minggu ini kita belajar dengan judul di hadapan musuh kita. Bagaimana kita menghadapi musuh kita? Bagaimana kita merespon segala tipu daya yang dia berikan? Segala strategi-strategi yang menipu kita, yang membahayakan kehidupan kita. Bagaimana kita merespon setiap ancaman-ancaman yang dia berikan kepada kita. Segala dakwaan-dakwaan. Apa yang respon kita menghadapi musuh kita? Jangan sampai kita salah merespon dan kita melakukan kesalahan dan kegagalan. Pembacaan kita di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan belajar dari orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Roma. Ibrani 10 ayat 19 dan 25. Ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang dan yang hidup kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperlihatkan dengan kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dijelaskan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh lagi datang di rumah-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman Engkau. Kami mohon Tuhan sebelum kami merenungkan firman Engkau, Tuhan biar Engkau hadir di tengah kami, Engkau mengurapi pertemuan kami, Engkau membuka mata hati kami, membuat mata hati kami menjadi terang, sehingga kami boleh mengerti kehendak Engkau, kami boleh mengerti rencana Engkau, tujuan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup dalam kebenaran-kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kami percaya Roh Engkau yang akan memampukan, yang memberikan kekuatan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, ruangan ini diproteksi dengan darah anak domba Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kita berada dalam peperangan rohani dan iblis berusaha, iblis tidak mau kalau orang-orang pengikut Tuhan itu hidup dalam ketaatan. Dia berusaha untuk membuat iman kita goyah. Dia berusaha untuk membuat kita tawar hati. Dia berusaha untuk membuat kita melakukan tindakan-tindakan ceroboh. Iblis selalu memperlihatkan fakta-fakta di mana kita bisa kecewa dengan Tuhan kita. Kita bisa mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis berusaha mengaburkan identitas kita, tujuan hidup kita, sehingga kita salah bertindak. Ini orang yang kehilangan identitas, kehilangan pikiran yang jernih, dia berusaha mempercantik dirinya, padahal dia sudah cantik. Ini artis Amerika yang yang makeover, tapi hasilnya jauh lebih buruk. Ini juga seorang mahasiswa yang cantik, tapi dia ingin menjadi seperti idolanya, Barbie, boneka Barbie. Tapi hasilnya seperti monster. Iblis berusaha menaruh pikiran-pikiran untuk kita memperlihatkan fakta-fakta bahwa kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, kita kurang ini, kita kurang itu, sehingga kita berusaha melakukan tindakan-tindakan, tapi sebenarnya itu tindakan-tindakan yang bodoh. Saudara, kitab Ibrani ditulis oleh tidak ada tanda siapa yang menulis kitab Ibrani ini, karena biasanya kitab-kitab yang lain diketahui siapa yang menulis kitab ini, dimulai dengan perkataan dari Paulus misalnya, dari Petrus misalnya, kepada jemaat Galatia, jemaat Filipus. Tetapi yang kitab Ibrani ini tidak diketahui siapa yang menulisnya. Tidak ada tulisan yang menyatakan siapa yang menulis kitab ini. Tapi yang pasti, bahwa kitab ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, Yahudi, yang telah
mengikuti Yesus yang berada di Roma dan sekitarnya. Dan mereka mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai pencobaan dalam kehidupan mereka. Jadi kitab ini ditulis sekitar abad ke-6 atau maksudnya tahun 70, 60, 70 setelah kelahiran Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke sorga, di mana murid-muridnya berkumpul dan murid-muridnya menginjil dan tersebar kemana-mana dan banyak jiwa-jiwa. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, orang-orang yang sudah meninggalkan agama lama mereka, Yudaisme, dan mengikuti ajaran Yesus. Tapi mereka menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai pencobaan. Yang berikut mereka menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat. Selain mereka menghadapi ujian, penganiayaan, mereka juga mengalami ajaran-ajaran sesat, di mana para pengajar Yahudi, mereka mulai datang kepada orang-orang ini dan mempertanyakan akan ajaran Yesus. Mereka mempertanyakan iman mereka kepada Yesus. Mereka katakan bahwa nabi-nabi perjanjian lama itu jauh lebih baik daripada Yesus. Bahwa Musa, Abraham jauh lebih baik daripada Yesus. Dan mereka katakan bahwa korban-korban yang dilakukan pada zaman atau ritual dalam hukum Taurat, korban lembu, domba, itu jauh lebih baik dari apa yang telah Yesus lakukan. Dan nabi-nabi yang lama melakukan jauh lebih baik dari apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan. Tapi penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa Yesus Kristus dalam beberapa pasal dikatakan bahwa Yesus Kristus jauh lebih baik daripada Musa, jauh lebih baik daripada Abraham, jauh lebih baik dari korban-korban persembahan yang ada, jauh lebih baik dari hukum Taurat. Yesus Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Mereka katakan bahwa Yesus bukan imam besar, karena Yesus bukan dari suku Lewi, tapi dia dari suku Yehuda. Tapi penulis kitab Ibrani ini menerangkan bahwa Yesus lebih besar, Yesus lebih baik, dan Yesus bukan jadi imam besar, bukan berdasarkan aturan hukum Taurat, harus orang Lewi, tapi Yesus mengikuti aturan Melkisedek. Melkisedek jauh lebih besar dari Musa, lebih besar dari Abraham. Karena Abraham memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Dan Yesus mengikuti aturan Melkisedek ini. Dia jauh lebih besar dari semua nabi-nabi, semua persembahan-persembahan yang diberikan. Kita akan belajar dari kitab Ibrani ini. Di ayat 19 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 19 ini mulai dengan kata jadi. Kata jadi ini adalah kata penghubung antara sebab dan akibat. Penulis kitab Ibrani mengatakan, jadi karena kalian sudah mengerti, kalian tahu bahwa pengorbanan Yesus itu jauh lebih baik, bahwa pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, itu kalian sekarang, hari ini,
kalian punya keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kata keberanian ini dalam bahasa Yunani adalah kebebasan untuk menyatakan apa yang kita pikirkan, menyatakan apa yang kita ingini. Jadi kita bisa berani untuk datang ke ruang Maha Kudus, ke tempat kudus, ke dalam hadirat Tuhan dengan kebebasan tanpa takut ditolak. Kalau saya gambarkan, misalkan ada seorang anak kecil yang saya umurnya 5 tahun, dia ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang tuanya. Dia berpikir, bagaimana ya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dari mama papa saya? Oh iya, saya akan datang kepada mereka, saya akan memuji-muji mereka, saya katakan, oh kalian ayah, ibu, kalian orang tua yang luar biasa, kalian orang tua yang baik hati, dan aku mengasihi kalian. Aku akan melelehkan hati mereka, sehingga mereka akan memberikan apa yang saya inginkan. Seperti itu, saudara. Kalau anak umur 5 tahun, seperti itu yang mereka pikirkan? Tidak, saudara. Amin. Apa yang dia lakukan? Anak kecil ini akan datang. Dan dia akan meminta kepada orang tuanya. Amin. Begitu saja. Amin. Kenapa? Karena dia punya keberanian. Dia punya keberanian untuk mendekat dan meminta kepada Bapaknya. Demikian juga dengan kita. Apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan akses buat kita untuk datang, mendekat kepada Bapa kita dengan keberanian, dengan kebebasan untuk menyatakan apa yang kita inginkan. Saudara, apa yang Yesus lakukan adalah memberikan akses bagi kita supaya kita punya keberanian dan alasan kita punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus, yaitu karena ada korban yang sempurna. Darah Yesus adalah darah yang kudus, darah yang tidak bercacat, dari orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi ini darah yang korban yang sempurna. Jadi Yesus adalah korban yang sempurna. Di hadapan Allah, di hadapan Bapa di sorga, Yesus menjadi korban yang sempurna sehingga hati Bapa berkenan kepada kita, umat manusia. Darah Yesus telah dipercikan, telah membasuh seluruh dosa kita, menebus dosa kita, sehingga kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan, kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu lagi membawa korban, membawa domba, membawa sapi. Tapi kita punya akses untuk datang langsung kepada Dia. Kalau zaman dahulu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Hanya imam besar yang boleh masuk. Dan itu pun hanya dilakukan satu tahun satu kali. 1 tahun 1 kali. Imam besar ini masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban persembahan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Memberikan kita akses sehingga kita tidak perlu perantara manusia lagi. Kita bisa langsung menghadap Bapa di sorga, masuk dalam hadiratnya. Setiap waktu, kapan saja kita mau. Kita bisa datang jam 5 pagi, kita bisa datang jam 4 sore. Kita punya akses kepada Bapa di sorga. Itu yang Yesus lakukan. Dia datang
kepada Bapa, membawa korban dirinya sendiri. Dan darah yang ditumpahkan itu membenarkan kita, sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua, karena kita punya imam agung yang sempurna. Yesus bukan hanya membuka akses bagi kita untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, tetapi dia juga hadir bersama kita di hadirat Tuhan. Dia menjadi perantara kita di hadapan Bapa di surga. Kalau zaman Perjanjian Lama, imam besar akan masuk dengan memakai jubah penutup dada, dan ada batu-batu permata, 12 batu permata yang mewakili 12 suku Israel. Tapi apa yang Yesus lakukan? Sewaktu kita percaya kepada Dia, maka kita ada di dalam Dia. Sewaktu kita masuk bersama Yesus di tahta hadiratnya, kita boleh diterima di hadapan Bapa kita. Ilustrasinya seperti kalau kita ingin datang, kita berada di di Amerika, kita ingin ke White House, kita ingin ke Gedung Putih, dan kita dijemput oleh sopir Grab. Dan sopir ini membawa kita ke Gedung Putih. Kita berpikir, indah sekali ini White House, istana Presiden Amerika. Tapi kita berpikir, tidak mungkin kita bisa masuk. Waktu kita berpikir seperti itu, tiba-tiba sopir Grab ini membawa kita ke pintu gerbang, dan di situ ada security, dan dia mengecek kita. Security itu akan berkata, pertama kita datang dan security ini lihat, wow, sopir ini dia kenal dengan baik, tapi dia tidak kenal kita. Kemudian security ini tanya, siapa orang yang kau bawa? Dan sopir ini katakan, dia ada bersama-sama dengan saya. Security mengizinkan masuk ke dalam Gedung Putih. Dan kita melihat, wow, ini luar biasa Gedung Putih ini. Dan sopir ini membawa kita masuk ke pintu ruang kantor, ruang oval dari Gedung Presiden Amerika. Sopir ini mempersilahkan kita masuk. Kita masuk dan kita terkagum-kagum. Kita melihat, ternyata kita dipertemukan dengan Presiden Amerika. Wow. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Dan kita bertanya, siapa kamu? Kepada sopir itu. Dia bilang, aku sopir Grab agungmu. Itu yang Yesus lakukan. Bahwa dia imam agung. Dia bukan hanya memberikan akses buat kita, tetapi dia menjemput kita. Dia menjemput kita di bandara. Dia membawa kita untuk datang mendekat, untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Dan dia memberikan akses untuk kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Dan saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, dia bersama-sama dengan kita. Dia mempertemukan kita dengan Presiden. Dia mempertemukan kita dengan Bapa di sorga. Wow, dalam hadirat Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa merasakan keindahan. Itu yang Yesus lakukan. Dia menjadi korban yang sempurna. Dan dia juga menjadi imam agung yang sempurna bagi kita. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Jalan yang baru. Jalan yang lama. Melalui ritual agama, ritual hukum Taurat. Itu gagal, itu tidak berhasil. Hukum Taurat hanya menjadi gambaran dari keselamatan. Tapi bukan keselamatan itu sendiri. Tapi Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Dan
Dia menjadi korban yang hidup. Memang dia mati, tetapi dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Dan dia memberikan kehidupan yang baru juga buat kita. Jadi kita punya imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dia menjadi imam besar, dia menjadi perantara kita di sorga. Dia berdoa, dia bersyafaat bagi kita. Dia menyampaikan keluh kesah kita di hadapan Bapa di sorga. Lewat doa-doanya, dia berbicara kepada Bapa dalam bersyafaat untuk kita. Itu yang Yesus lakukan. Nah, apa yang menjadi respon kita? Kalau kita tahu apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Bahwa pengorbanannya memberikan kita akses untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Memberikan kesempatan untuk kita meraih janji-janji Bapa dalam kehidupan kita. Merebut atau mendapatkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Menghadapi segala tipu daya iblis. Kita mendapatkan kekuatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita masuk dengan keyakinan iman, dengan ketulusan hati kita. Keyakinan iman, kita percaya bahwa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi keyakinan kita karena kita percaya bahwa Allah, bahwa Yesus sudah melakukannya itu bagi kita. Melakukannya dengan kita datang dengan ketulusan hati kita. Amin. Apa tujuan kita untuk datang, mendekat kepada Allah? Ini penting, saudara. Karena orang datang ke dalam hadirat Tuhan dengan berbagai alasan. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mendapatkan keinginan-keinginan hatinya. Tetapi tujuan utama kita untuk mendekat kepada Allah, yaitu untuk mendapatkan Allah sendiri. Allah adalah kasih karunia terbesar dari Injil yang diberitakan. Kita mendekat kepada Allah bukan hanya untuk supaya kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan kita. Tapi kita boleh mendapatkan bagian, impartasi, karakternya. Kita boleh mendapatkan kasihnya, mendapatkan visinya bagi kita. Kita boleh mendapatkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu tujuan utama. Kita datang mendekat kepada Allah. Supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kita boleh mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Kita datang menyembah Dia. Supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah kita. Kita akan menjadi sama seperti dengan apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah dunia ini, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar. Kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus, maka kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah, apa yang kita idolakan, apa yang kita hormati, apa yang kita paling inginkan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi seperti apa yang idola kita. Nilai-nilainya, keyakinan-keyakinan yang dia miliki, itu akan terimpartasi dalam diri kita. Kalau kita mengidolakan manusia, mengidolakan artis-artis, atau siapapun dia, maka nilai-nilai, keyakinannya akan menjadi bagian, akan terimpartasi bagi dalam kehidupan kita. Kalau kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus, maka nilai-nilai, karakter-karakternya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita memiliki jaminan penuh bahwa Allah selalu menyambut kita ketika kita mendekat kepada Dia. Karena kita tidak mendekat berdasarkan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Yesus yang sempurna.
Kita mendekat bukan karena apa yang telah kita lakukan, bukan karena usaha kita, tapi apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Pengorbanannya sempurna, membuka akses bagi kita. Di Lukas menceritakan bagaimana sewaktu Yesus disalib, waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, terjadi kegelapan menutupi seluruh bumi dan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruangan yang lain, yang memisahkan antara hadirat Allah dengan umatnya, itu robek dari atas sampai bawah. Tirai yang besar itu jadi robek. Yesus tercabik-cabik di atas kayu salib. Tapi itu membuat tabir yang memisahkan hadirat Allah dengan umat itu dibuka. Sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita bisa mempunyai akses. Karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Kita tidak perlu membuat jadwal lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, seperti kita datang bertemu dengan dokter-dokter atau dengan pejabat-pejabat penting. Perlu berulang-ulang, direvisi berulang-ulang undang jadwalnya. Tapi kita perlu datang. Kita hanya datang pada Dia kapan saja. Dan Dia akan menyambut kita. Amin. Dia akan menyambut kita. Kita tidak perlu takut untuk ditolak. Karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dan respon yang berikut, supaya kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan setia. Amin. Kalau kita berharap, mungkin kita bisa kecewa. Karena pengharapan kita, pengharapan manusia, itu tidak pasti. Itu bergantung keadaan. Tapi apa yang Alkitab tulis, kalau kita berharap bahwa pengharapan di dalam firman Tuhan, itu pengharapan yang mengandung kepastian. Pengharapan dalam firman itu sesuatu yang bukan tanpa dasar, tapi sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Ayat ini katakan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Karena Yesus, karena Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, menyelesaikan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Dia tidak berhenti dalam pekerjaannya. Dia tidak menyerah, dan dia tidak pernah gagal. Dia berhasil menyelesaikan semua tugas. Dia berhasil memenangkan setiap peperangan. Dia berhasil menyelesaikan pertandingan imannya sampai garis akhir. Sehingga kita bisa mempercayai apa yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak berdusta. Allah tidak berbohong. Apa yang Dia janjikan, itu pasti terjadi. Kalau Allah berdusta, berarti Dia bukan Allah. Amin. Dia hanya manusia biasa. Tapi Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Pengharapan kita kepada Dia bukan berdasarkan akan kekuatan kita, tetapi kita bisa berharap kepada Tuhan karena Yesus, karena Allah setia. Kekuatan untuk berpegang teguh pada pengakuan kita adalah karena kesetiaan Allah. Kita tidak menaruh harapan kita kepada kekuatan kita untuk memegang Allah, tapi kepada kesetiaan Allah untuk memegang dan menopang kita untuk tetap setia. Jadi Allah yang memegang kita, yang menopang kita, sehingga kita bisa tetap setia.
Karena Allah setia kepada kita, kita bisa setia kepada Allah. Allah setia kepada kita. Dan Dia menopang kita untuk tetap setia kepada janji-janjinya. Respon yang berikut, saling memperhatikan supaya kita saling, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi, kita hidup dalam kasih Tuhan. Respon atas apa yang Yesus lakukan, kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas rohani untuk bisa saling mengasihi, saling mendorong, saling menasihati. Kita butuh dorongan dari orang lain. Kita butuh bahkan teguran dari orang lain. Karena kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita. Kita tidak bisa melihat titik buta dalam diri kita. Orang lain yang bisa melihat titik buta, melihat kelemahan, kekurangan kita. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Tapi kita bertumbuh dalam satu komunitas. Yang dimaksud penulis kitab Ibrani bukan dalam komunitas yang besar, bukan dalam ibadah raya, tapi dalam kelompok-kelompok kecil yang kita lakukan seperti life group. Di sini kita bisa saling mengasihi, mempraktekkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mungkin ada banyak kekurangan kita, banyak kelemahan, dan bisa membuat keadaan kita tidak nyaman. Mungkin ada terjadi perselisihan, ada terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan dalam kelompok kecil atau komunitas ini. Tetapi Allah menggunakan komunitas kecil ini untuk membuat kita bertumbuh. Kristus bekerja di dalam kita melalui segala macam cara. Tetapi di atas semua itu, Dia bekerja di dalam kita melalui satu sama lain. Jadi kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Amin. Kita tidak bisa katakan, wah, saya tidak butuh gereja. Tapi kita butuh orang lain. Kita butuh saling. Kata saling ini, butuh 1-2 orang. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita jangan membiasakan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Jangan, kita kira, ini kan ada ibadah online, ada YouTube, kita bisa, kan iman itu pribadi dengan Tuhan. Kita bisa dengan segala fasilitas yang ada saat ini mempermudah kita untuk mendapatkan firman Tuhan. Tapi itu semua tidak cukup, saudara. Amin. Ibadah online, apalagi khotbah-khotbah online, itu tidak cukup, saudara. Kita perlu kitab Ibrani ini, penulis kitab Ibrani mendorong kita, mempertegas bahwa kita butuh orang lain, kita butuh komunitas, kita butuh ibadah fisik. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita mempraktekkan kasih Tuhan. Semakin giat di akhir zaman. Amin. Menjelang hari Tuhan. Seharusnya kita semakin rajin, kita semakin giat beribadah. Kenapa? Karena semakin hari, semakin mendekat hari Tuhan, semakin banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi di dunia ini. Dan kita butuh orang lain untuk menguatkan, mendorong kita. Semakin mendekat hari Tuhan, semakin banyak penyesat-penyesat yang bangkit.
semakin banyak tipuan-tipuan dari iblis. Karena itu kitab Ibrani ini mendorong kita supaya kita semakin giat dalam komunitas kita. Kita semakin giat dalam ibadah-ibadah pertemuan kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kalau kita menjauhkan diri, kita menjadi rentan terhadap serangan iblis. Kita berada di luar covering Tuhan. Kita mudah, kita rentan untuk dipengaruhi, dimanipulasi pikiran-pikiran dengan penyesatan. Sehingga kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan. Apakah Tuhan ada dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan menolong kita, sanggup menolong kita? Keadaan-keadaan akan makin sulit. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan iblis tabur dalam pikiran-pikiran kita. Tapi kalau kita bersama dalam komunitas, kita akan saling menguatkan, kita akan saling menghibur, kita akan saling menjaga. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, penguasa langit dan bumi, yang menjadikan kami dengan tujuan supaya kami boleh menjadi serupa, kembali menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, hamba boleh berhenti berbicara saat ini, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau ada bersama kami, yang berdoa, ya Roh Kudus Engkau yang terus mengingatkan kebenaran firman ini, yang terus berbicara dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan memampukan kami dengan kasih karunia Engkau Tuhan, supaya kami boleh mempraktekkan kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi manusia firman Engkau, menjadi pelaku-pelaku firman Engkau yang setia, yang tekun, sampai kami boleh menyelesaikan pertandingan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami terus bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kami tahu anugerah-Mu yang memampukan kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan besar anugerah-Nya. Oh, berlimpah kasih-Mu, semakin hari ku tahu anugerah-Mu
1 bulan ini kami dituntun bagaimana kami hidup di dalam kemenangan dalam pikiran kami, Tuhan. Hamba percaya, Tuhan, selama 1 bulan ini kami mendapatkan bagaimana untuk kami hidup di dalam kemenangan, dan pikiran kami tunduk di dalam pikiran Engkau, ya Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan, Engkau terus memampukan kami untuk kami tetap berada di dalam tuntunan Engkau dan arahan Engkau, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, di pagi ini Engkau memberikan kami kehausan dan kelaparan akan firman-Mu, Tuhan. Sebab lewat firman-Mu kami dimampukan, pikiran kami tunduk di dalam pikiran Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jemaat, ada kabar baik buat saudara. Apapun keadaan saudara sepanjang 1 bulan ini, mungkin saudara sedang berjuang bagaimana untuk saudara menang di dalam pikiran. Bagaimana pikiran saudara selaras dengan pikiran Tuhan lewat firman-Nya. Ada kabar baik buat saudara. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, di pagi ini, Tuhan, kekuatan Engkau memampukan kami untuk kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Pada saat kami takut, Tuhan, sebab kami tahu bahwa tongkat dan gadamu itu yang menjaga kami, melindungi kami, Tuhan, sehingga kami merasa aman, Tuhan. Apapun keadaan yang datang dalam hidup kami ini, sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjaga kami. Aku berdoa saat ini, Tuhan, Engkau mengurapi kami, pikiran kami, Tuhan. Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kesejukan, Tuhan, sehingga Tuhan, dengan pikiran yang tenang, kami dapat berpikir, kami dapat mengerti, Tuhan. Bahkan kami akan tunduk di dalam kehendak Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Oleh anugerah Engkau memampukan kami untuk hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Diberkatilah pekerjaan Engkau. Tuhan memberkati masuk dan keluar Engkau. Tuhan membuat Engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan membuka tingkat-tingkat langit dan berkat Tuhan turun dalam pekerjaan Engkau, dalam usahamu, dalam keluargamu. Di dalam nama Yesus. Ulanglah